Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu niyyata billahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kajian rutin kita yang kita laksanakan setiap hari Selasa dan Jumat. Dan mohon maaf untuk hari Jumat kemarin tidak bisa menyampaikan kajian karena kan kami keluar kota sehingga terkendala dengan hal itu, sehingga tidak bisa melaksanakan kajiannya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan kajian kita yang insya Allah kita akan membahas tentang kitab Syiyam. Sebelum kita menyampaikan dan membacakan kitab Syiyam, maka perlu kita memahami beberapa hal terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, kurang lebih kira-kira berapa hari lagi kita? 60 hari lagi lah. Ya, kurang lebih 60 hari lah. Ya, 60 hari ya. 2 bulanan insya Allah. Kurang lebih. Karena itu kita perlu memahami ya, bagaimana cara kita mengetahui awal bulan Ramadan. Di dalam masalah ini sebenarnya masalah yang sudah maklum sebenarnya ya. Cuma kita sering setiap akan masuk bulan Ramadan kita masih sering ribut ya, masih sering mempermasalahkan beberapa hal. Ya, kalau masalahnya sudah sangat jelas ya. Patokan kita
yang menjadi acuan kita di dalam hal ini itu hadis yang disabdakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan ghairuhum yang lainnya. Sebenarnya Islam itu atau untuk menentukan awal Ramadan itu sangat mudah, gitu ya. Tidak perlu keahlian khusus sebenarnya. Sebagaimana disebutkan tadi ini, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah atau berhari rayalah karena melihat bulan, melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Maka jika tertutup awan, ya, fa in ghumma 'alaikum, jika terhalang oleh awan sehingga tidak bisa melihat hilal, fa akmilu 'iddata sya'bana, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 yauman, menjadi 30 hari. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tata cara, yang memberikan tips lah kepada kita bagaimana kita mengawali bulan Ramadan. Memberikan tips, memberikan tuntunan, ya. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, melihat hilal. Dan melihat hilal ini bisa dilakukan oleh siapapun. Boleh dilihat, bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi, kapan itu melihat hilal itu? Itu tanggal 29. Ya, tanggal 29. Bulan Sya'ban. Tanggal 29 bulan Sya'ban. Terakhir, ya, di sore hari. Jika tanggal 29 itu bulan atau hilal itu berhasil terlihat, maka berarti sudah masuk di bulan Ramadan. Langsung pada malamnya itu berarti masuk bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Berarti besoknya sudah mulai berpuasa. Begitu juga di akhir bulan Ramadan, tanggal 29 bulan Ramadan, ya, jika melihat hilal, berarti besoknya itu hari raya. Kan ini sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jika berhasil ru'yah, jika terlihat hilal, maka ya mulai puasa atau mulai berhari raya. Tapi fa in ghumma 'alaikum, jika tidak terlihat hilal itu, maka fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman, maka sempurnakan
bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi, kalau tidak berhasil, tanggal 29 tidak berhasil, berarti disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti puasanya besok lusanya. Berarti ya, besok lusa atau besok malam itu sudah mulai raweh. Ya, besok lusa itu puasa. Ya, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Kalau tanggal 29 Ramadan tidak berhasil melihat hilal, berarti menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Berarti hari rayanya besok lusanya. Itu kan atau begitulah yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana kita memulai bulan Ramadan dan memulai bulan Syawal. Sebenarnya setiap bulan kita dituntut juga untuk melakukan muraqabah, melakukan pemantauan, ya. Tapi secara spesifik Nabi memerintahkan kita di awal Ramadan, ya, dan di awal Syawal. Jadi barang siapa yang melihat hilal Ramadan, ya maka berarti bulan Ramadan ini sudah bisa sudah masuk bulan Ramadan, ya, dan berarti sudah wajib melakukan puasa Ramadan. Nah, siapa yang bisa dipercaya maka untuk bulan Ramadan ini saksinya tidak harus dua. Artinya orang yang menyaksikan hilal Ramadan tidak harus dua. Kalau saksi-saksi yang lain itu umumnya kan harus dua. Ya, umumnya harus dua. Saksi nikah itu dua. Kecuali kalau saksi dalam persinahan, maka itu harus 4. Nah, untuk Ramadan ini tidak harus 2 dan tidak harus 4, tidak harus banyak. 1 cukup, asalkan dia ini dapat dipercaya, adil, ya, bukan seorang hamba sahaya, dia ini tidak pernah berdusta, ya, maka kesaksiannya ini bisa dijadikan landasan, jadikan acuan, jadikan pegangan, ya, sehingga bisa ditetapkan bahwa bulan Ramadan sudah masuk. Jadi sekali lagi bahwa untuk menentukan awal Ramadan ini sangat mudah sekali, ya. Siapapun bisa melakukan, tidak susah. Jadi adapun kalau menggunakan hisab, maka tidak semua orang itu bisa hisab, ya. Karena hisab ini kan termasuk disiplin keilmuan, ya, yang agak jelimet juga, ya, karena berkaitan dengan hitung-hitungan, Maka tidak semua orang
paham hisab. Termasuk saya ini sudah pernah belajar hisab, tapi juga tidak mungkin juga ya, karena masih hubungannya dengan matematika itu hitungan. Tapi kalau ru'yah ini, ru'yatul hilal, maka semua orang bisa melakukan. Dan bulan Komariah itu tiap bulannya hitungannya itu sama. Yang sama itu kata Nabi itu asyhru hakadza wa hakadza. Bulan itu kalau enggak begini ya begitu. Maksudnya begini. Itu gimana? Kalau enggak 29 ya 30. Ya. Enggak kurang dari 29, enggak lebih dari 30. Itu kalau bulan Komariah, ya. Makanya lebih mengatakan fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kalau memang enggak kelihatan, jadi tanggal 29. Memang kalau enggak kelihatan 29 berarti disempurnakan menjadi 30. Kalau enggak 29 ya 30. Kalau enggak berhasil berarti bilangan bulan itu menjadi 30. Kalau berhasil berarti bilangan bulan cuma 29. Ini bulan Komariah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa ya akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu hilal fasama wa amara an-nasa bis-shawm. Ibnu Umar pernah mengatakan, aku pernah mengabarkan pada kanjeng Nabi bahwa aku melihat hilal. Hilal Ramadan maksudnya. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia, memerintahkan masyarakat, memerintahkan sahabat untuk juga berpuasa. Meskipun itu yang menyampaikan berita itu anak kecil atau orang fasik atau orang perempuan atau seorang hamba sahaya, kalau memang itu bisa dipercaya maka bisa dipegang perkataan. Ya, apa? Kalau yang menyampaikan berita itu anak kecil atau orang fasik atau orang perempuan atau hamba sahaya, jika memang dia ini dapat dipercaya, maka perkataannya itu bisa diambil. Jadi ini perintah kanjeng Nabi, secara khusus. Sumuli ru'yati ini perintah kanjeng Nabi secara khusus. Agar kita itu kalau berpuasa itu menggunakan patokan ru'yah. Ru'yatul hilal bil fi'li. Jadi melihatnya itu bil fi'li, benar-benar praktek. Ya. Artinya benar-benar melakukan ru'yah. Jadi kalau hisab itu, meskipun hisab mengatakan bahwa tanggal sekian itu hilal masih sekian derajat dan tidak mungkin dilihat, mungkin ya. Maka
kita harus membuktikan benar, ya, membuktikan benar-benar bahwa ru'yah itu bisa dilihat apa enggak. Kalau emang enggak terlihat ya sudah disempurnakan. Ya, kalau terlihat ya berarti bulan Sya'ban hanya 29 atau bulan Ramadan hanya 29, gitu aja. Enggak repot ya. Ini yang harus menjadi perhatian. Makanya ketika besok itu di awal Ramadan itu ada informasi bahwa besok Ramadan itu kita lihat dulu siapa yang menyampaikan informasi. Informasinya dasarnya apa? Kalau dasarnya ru'yah dan memang dipercaya, yang melakukan ru'yah itu bisa dipercaya, ya bisa kita wajib mengikuti yang ru'yah itu ya. Kita wajib ikut yang ru'yah. Tapi kalau itu dasarnya hisab, maka kita tidak wajib mengikuti hisab. Kita ikuti yang ru'yah. Karena itu perintah Kanjeng Nabi supaya kita mengikuti ru'yah. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang puasa. Kitab Syiyam. Kitab Syiyam, kitab yang membahas tentang puasa. Ini puasa secara umum sebenarnya. Bukan hanya puasa Ramadan. Nah, puasa itu ada yang wajib, puasa nadar. Ya. Puasa nadar. Puasa Ramadan dan puasa nadar. Kalau puasa Ramadan itu puasa yang memang ditentukan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini puasa Ramadan itu diwajibkan ya, pada tahun kedua Hijriah. Ya. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Berarti kira-kira 15 tahun dari kenabian baru Allah perintahkan puasa. Jadi sebelumnya itu tidak ada puasa berarti. Jadi kurang lebih 15 tahun Nabi jadi Nabi. Itu baru ada perintah puasa Ramadan. Dan Nabi melakukan puasa itu hanya dalam waktu 9 tahun. Ya. Nabi itu melakukan puasa 9 tahun. Setelahnya beliau di tahun ke-10 beliau meninggal. Jadi puasa ini hukumnya apa? Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau nazar itu wajibnya karena nazar, karena dinazar. Maka puasa 3 hari ini menjadi wajib baginya.
bagi orang yang bernazar. Bagi orang yang bernazar. Tidak untuk semua orang. Adapun kalau bulan Ramadan ini, puasa Ramadan ini, maka wajib untuk setiap muslim yang mukallaf. Ya. Puasa Ramadan itu wajib untuk setiap muslim yang mukallaf, yang sudah akil balik. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban bulan Ramadan, karena ini termasuk maklum minaddin bidarurah, perkara yang hukumnya maklum, kalau maklum diketahui oleh semua kalangan, baik itu orang alim maupun orang awam, bahwa hukum puasa itu wajib, maklum minaddin bidarurah. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka dia keluar dari Islam. Kecuali kalau orang ini baru masuk Islam. Kalau dia baru masuk Islam, kemudian dia mengingkari wajibnya bulan puasa, maka tidak dihukumi kafir. Karena ketidaktahuannya. Memang dia tidak tahu bahwa dalam Islam itu ada kewajiban puasa Ramadan. Dia tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Maka ini tidak langsung dikafirkan. Ya. Kecuali kalau sudah dikasih tahu bahwa dalam Islam itu ada kewajiban bulan Ramadan, puasa Ramadan, dan dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka baru dikafirkan. Begitu juga bagi seorang Muslim yang jauh dari ulama. Seorang Muslim yang jauh dari ulama, kemudian dia mengingkari wajibnya puasa karena ketidaktahuannya ini, karena jauh dari para ulama, maka dia tidak dikafirkan, tidak langsung dikafirkan. Maka ini hukumnya sama dengan orang yang baru masuk Islam. Jadi memang tidak tahu, benar-benar tidak tahu, karena dia jauh dari para ulama. Di masyarakatnya pun tidak ada orang yang puasa, misalnya. Kan dia tidak tahu dalam Islam itu ada kewajiban puasa. Karena ketidaktahuannya ini, kemudian dia mengingkari wajibnya puasa. Maka ini hukumnya sama dengan yang baru masuk Islam, tidak boleh langsung dikafirkan. Diajari, kasih tahu. Kalau sudah dikasih tahu kok masih ingkar, lagi baru. Apa sih puasa itu? Puasa itu, ini tiap tahun sudah kita melakukan puasa ya. Jadi secara bahasa apa makna asyam? Boleh asyam atau as-shaum ya. Shoma yasumu sauman atau shoma yasumu syiaman. Boleh kedua-duanya, boleh syam, boleh saum. As-saum atau as-syam itu lugatan apa? Al-imsak. As-saum lugatan itu al-imsak. Apa imsak? Menahan diri. Imsak. Adapun secara syarak, al-imsaku anil mufattirat min aklin wa syurbin wa ghairihima min al-fajri hatta al-maghrib ma'an niyati al-mubayyatati bil qalbi. Jadi secara syarak puasa itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Seperti apa? Makan, minum, dan lain-lain.
mulai dari terbit fajar shadiq, subuh, mulai dari subuh, ya. Hatta maghrib, sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyatil mubayyatah bil qalbi, dengan niat yang dibermalamkan. Niat dalam hati yang dibermalamkan. Niatnya dilakukan pada malam hari. Itu puasa. Ya. Makanya rukun puasa itu ya niat dan imsak. Ada dua itu, ya, niat dan imsak. Meskipun disebutkan di sini ada 4, tapi intinya 2 itu. Jadi niat pada malam hari kalau itu puasa Ramadan. Yang kedua menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Nanti secara terperinci nanti akan disebutkan di sini, ya. Jadi itu arti puasa. Adapun syarat-syarat wajib puasa, yaqul mu'allif rahimahullah, wa syaraitu wujub as-siyam, ada syarat-syarat wajibnya puasa, arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ya, syarat wajibnya puasa ada 4 perkara. Artinya apa? Jika memenuhi 4 syarat ini, maka dia wajib melakukan puasa. Yang pertama apa? Al-Islamu, yaitu Islam. Maka tidak sah puasanya orang kafir asli. Tidak sah puasanya orang kafir asli, juga tidak sah puasanya orang murtad. Ya. Orang yang murtad itu tidak sah puasa. Makanya kalau ada seorang muslim kemudian murtad, maka puasanya batal. Kalau ada seorang muslim melakukan salah satu 3 kekufuran, sementara dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Tidak sah puasa itu dilakukan oleh orang kafir asli dan juga seorang murtad. Dan tidak sah juga dilakukan oleh orang yang lagi haid dan nifas. Jadi pertama Islam, berarti orang kafir asli, orang murtad tidak sah puasa. Kemudian wal bulughu baligh, berarti anak kecil yang belum balik, maka tidak wajib puasa. Ya. Tidak wajib puasa. Belum balik, anak yang belum balik tidak wajib puasa. Tetapi jika dia sudah berumur 7 tahun, maka walinya wajib memerintahkannya untuk berpuasa. Sama dengan sholat. Ya. Kalau sudah umur 7 tahun, maka walinya ini wajib memerintahkannya untuk berpuasa. Jika walinya tidak menyuruhnya puasa, maka ya si walinya ini berdosa.
Adapun anaknya ya tidak berdosa karena dia belum balik. Ya, yang wajib memerintahkan puasa itu walinya. Dan jika sudah berumur 10 tahun, maka walinya ini di samping wajib memerintahkan, juga wajib memukulnya jika ketika disuruh puasa, tidak mau puasa. Maka ini walinya boleh memukul, tapi memukul dengan pukulan mendidik, bukan pukulan yang melukai atau pukulan yang dapat mengakibatkan kecacatan. Kalau itu dilarang dalam Islam. Memukul, meskipun itu anaknya sendiri, dalam Islam tidak boleh sampai melukai, tidak boleh sampai menimbulkan kecacatan. Dosa. Jika orang tua melakukan itu, maka itu berdosa. Dan kena undang-undang KDRT di negara kita, kena undang-undang KDRT. Jadi pukulannya sifatnya mendidik, ya, memukulnya tidak boleh dengan pukulan yang membahayakan. Ya. Alatnya tidak boleh, pukulan yang membahayakan. Dan juga memukulnya juga di daerah-daerah yang tidak membahayakan. Seperti misalnya di kaki, misalnya di jewer, itu tidak masalah. Pokoknya jangan sampai melukai. Kalau memukul di wajah tidak boleh. Ya, memukul wajah itu tidak boleh. Ya, dalam Islam dilarang kita memukul wajah, baik itu anak kita sendiri atau anak orang lain, tidak boleh kita memukul wajah. Kalau kita jadi guru, jangan sampai kita juga menempel. Namanya memukul wajah tidak boleh. Memukul wajah tidak boleh. Dan ketika kita sebagai wali, sebagai orang tua, memerintahkan anak kita yang belum balik untuk puasa, itu kan dalam rangka melatih, gitu ya. Melatih. Kalau misalnya anak ini tidak kuat, jangan dipaksa. Kalau memang tidak kuat, jangan dipaksa. Jadi kita akan tahu anak ini kuat puasa apa tidak, kita bisa mengetahui. Ya. Kalau dia udah lemes, sudah kelihatan sudah tidak kuat itu, ya udah kasih makan, ya, jangan dibiarkan puasa. Itu dapat bisa membahayakan terhadap jiwanya nanti. Karena pernah terjadi kasus anak yang latihan puasa, ya puasa, ternyata ini tidak kuat, orang tuanya tidak peka, sehingga lemas anaknya dan meninggal. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau memang nggak kuat, ya udah jangan dipaksa. Namanya kita lagi melatih, hanya melatih. Kalau kuat ya lakukan. Kalau nggak kuat jangan dipaksa. Dan puasanya yang kita latih itu ya puasa sampai maghrib, ya. Kita kita latih untuk puasa sampai maghrib. Tapi kalau di tengah jalan enggak kuat, boleh berhenti. Tapi jangan kita katakan ayo puasa beduk gitu katanya. Puasa zuhur. Enggak ada namanya puasa zuhur. Enggak ada puasa beduk, itu enggak ada. Ini kan berlaku di masyarakat kita, ada namanya puasa beduk. Ini puasa beduk, puasa anak-anak, gitu istilahnya. Puasa anak-anak dikatakan puasa beduk. Ya. Ketika beduk zuhur, nah, mereka sudah siap-siap untuk berbuka. Tidak ada itu puasa beduk itu. Bahkan saya pernah menemukan juga ada orang tua yang ikut-ikutan kayak gitu. Ya Allah, ya. Karena dia merasa tidak kuat, katanya karena tidak kuat, akhirnya dia puasa beduk, gitu ya.
Kalau emang tidak kuat, ya sudah berhenti aja. Emang tidak kuat, gitu ya. Jadi yang kedua, syarat wajib balik. Kalau sudah balik, maka wajib puasa. Kalau tidak puasa, ya berdosa. Kalau sudah balik, tidak puasa, maka dia berdosa. Kalau belum balik, ya belum wajib puasa. Tidak boleh, maka kita mengatakan kepada anak yang belum balik, kalau kamu tidak puasa, kamu dosa. Tidak boleh. Karena dia belum balik. Namanya belum balik, berarti tidak wajib puasa, dan tidak punya dosa. Belum mukallaf, dia belum mukallaf. Kemudian yang ketiga, wal aqlu, berakal. Berarti orang gila tidak wajib puasa. Berarti enak dia kalau gila itu tidak wajib puasa. Berarti enak jadi orang gila dalam hal ini. Ini berakal. Berarti kalau tidak punya akal alias gila, maka tidak wajib puasa. Kemudian wal qudratu 'ala shaum, mampu berpuasa, mampu untuk berpuasa, kuat berpuasa. Kalau tidak kuat, maka tidak wajib untuk berpuasa. Seperti orang tua renta yang memang tidak kuat puasa, maka ya mereka tidak wajib berpuasa. Maka mereka diganti dengan bayar fidyah. Likulli yaumin muddun. Setiap hari bayar 1 mud. Kalau tidak kuat, maka boleh tidak puasa. Bagaimana dengan orang yang bekerja keras? Pekerjaannya itu kerja berat, ya bukan keras, kerja berat. Kerjaannya berat seperti apa? Becak, gitu ya. Becak sekarang itu banyak yang pakai motor sudah. Tapi ada juga becak yang masih tenaga manusia, itu masih banyak. Misalnya tiap harinya pekerjaannya itu yaitu montel becak itu misalnya. Itu kan berat. Atau dia ke sawah, jadi kuli sawah misalnya. Angkat-angkat berat, ya angkat-angkat barang. Berat pekerjaannya. Sehingga bisa jadi dia tidak kuat puasa. Bagaimana hukumnya? Apakah dia boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa, tapi harus niat puasa dulu. Harus membuktikan dulu. Jangan, apa istilahnya itu? Mengandai-andai, apa istilahnya? Kayaknya nanti saya tidak puasa, tidak kuat puasa, kayak nggak bisa begitu. Karena nanti saya akan bekerja di sawah, kayaknya saya tidak kuat puasa nih kayak. Akhirnya dia tidak niat puasa, tidak boleh begitu. Harus niat puasa, malamnya itu harus niat puasa. Nah, ketika dia bekerja kok tidak kuat itu gimana? Kalau sampai dia itu melanjutkan puasa, maka misalnya dia pingsan, misalnya dia ini jatuh sakit, berarti tidak kuat puasa. Ya. Tapi kalau masih kuat, masih ditahan, masih bisa melanjutkan, berarti masih kuat. Jadi kalau emang tidak kuat puasa, boleh untuk tidak berpuasa ketika dia memang telah membuktikan bahwa dia tidak kuat puasa. Bukan niatnya memang nggak niat puasa. Ya, dari awal memang nggak puasa. Jadi harus ketika dia bekerja nggak kuat, ya boleh dia berhenti. Kalau memang nggak kuat puasa. Ya. Tapi banyak
yang terjadi itu malah tidak begitu. Ya, banyak yang terjadi, para pekerja-pekerja berat itu memang dari awal memang dia memang tidak ini, sudah tidak puasa dari awal, ya. Pagi-pagi sudah ngopi, ya, nggak malu gitu ya. Saudara-saudaranya yang lain itu berpuasa, dia tidak ikut puasa, nggak malu. Itu syarat wajib puasa. Ya. 4 syarat ini, jika seorang telah memenuhi 4 syarat ini, maka dia wajib melakukan puasa. Wa faraidu wujubi shaumi arba'atu asya', dan fardu-fardu wajibnya puasa arba'atu asya', ada 4 perkara. Saya jelaskan tadi 2, intinya 2. Di sini disebutkan 4. Ya. Intinya 2 itu apa? Kalau 2 tadi niat dan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu intinya. Di sini disebutkan 4. Yang pertama niat. Nah, niat untuk bulan Ramadan, untuk puasa fardu, ya, untuk puasa wajib, maka niatnya harus dilakukan pada malam hari, setiap malam. Puasa Ramadan dalam mazhab Syafi'i harus takyid, harus dilakukan pada malam hari. Malam hari itu mulai kapan ya? Mulai terbenamnya matahari sampai dengan sebelum terbit fajar. Itu niatnya bisa dilakukan pada waktu itu, ya, antara maghrib dan subuh, antara maghrib dan subuh. Pokoknya malam hari. Dalam mazhab Syafi'i harus dilakukan setiap malam. Harus dilakukan setiap malam. Maka jika lupa niat pada malam hari, dalam mazhab Syafi'i, maka puasanya tidak sah. Niatnya itu, yang wajib niat di dalam hati, ya. Lafaz niatnya gimana? Wa itu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata. Wa itu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Yang benar sanata apa sanati? Lihat yang apa? Yang berlaku dan yang umum itu hadis sanad itu ya, nawaitu shauma qadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Itu yang umum. Kalau kita analisis secara nahwunya, jadi hadis sanad itu boleh-boleh saja kalau memang dari awal itu diidhofahkan. Nawaitu shauma ghadin, dari an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati. Itu boleh begitu. Jadi kalau hadis sanati berarti Ramadhani, jadi Ramadhani diidhofahkan pada hadis sanati. Itu banyaknya hadis sanati. Kalau berhenti di Ramadan berarti Ramadhana. Hadis sanad berarti menjadi dhorof. Nah, dhorof itu dalam ilmu nahwu maka harus dibaca nasab. Ya, dhorof itu harus dibaca. Karena itu keterangan waktu. Hadhis sanata. Ya. Hadhis sanata. Biar aman, ya lebih dimatikan aja. Wa itu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhan hadhis sana. Ya sudah selesai. Kalau hadis sana ya bisa apa? Itu khurujun minal khilaf itu. Diwakafkan, dibaca wakaf. Hadis sana. Jadi itu tiap malam harus dibaca.
Artinya harus diniatkan. Tidak mesti harus dilafalkan. Ya, tidak harus dilafalkan. Yang penting niat dalam hati. Ya. Nawaitu shaumabatin, saya niat puasa hari esok an adai fardhu syahr Ramadan, untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan hari sanah, tahun ini, fardu atau lillahi ta'ala. Allah. Saya besok niat untuk puasa Ramadan tahun ini karena Allah. Itu dalam hati. Setiap malam harus dilakukan ibadah Syafi'i. Jika tidak dilakukan, lupa, maka puasanya ada sah. Tapi dia tetap wajib imsak. Ya. Tetap wajib imsak. Ya, ikut berpuasa meskipun puasanya tidak sah. Dan nanti setelah Syawal, setelah hari raya, maka dia mengqadha, mengganti puasa. Karena puasa yang dilakukan hari itu tidak sah karena lupanya. Maka solusinya agar puasanya sah terus, untuk mengantisipasi kalau lupa nanti di tengah jalan, ya, maka kita di awal bulan, ya, di awal Ramadan itu kita mengikuti mazhab Maliki, ya, kita berpuasa, niat puasa dilakukan di awal bulan. Dalam mazhab Maliki, puasa itu niatnya bisa dilakukan di awal bulan. Ya. Jadi di awal bulan, di hari pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, kita berniat nawaitu shiyama thalathina yauman an syahri Ramadan hadis sana. Saya niat puasa 30 hari bulan Ramadan, ya, tahun ini. Saya niat puasa Ramadan 30 hari tahun ini. Nawaitu syiyama thalathina yauman an syahri Ramadan hadis sana. Itu kalau sudah niat di awal bulan, di hari pertama bulan Ramadan sudah niat seperti itu, niat puasa 30 hari, maka kalau di tengah-tengah jalan nanti, di tengah bulan nanti kita lupa tidak niat, maka tidak ada masalah. Ya, puasa kita tetap sah. Jadi pertama an-niyah, harus niat. Dan niat puasa fardu, puasa Ramadan, puasa nadar, maka niatnya harus dilaksanakan pada malam hari. Adapun kalau puasa sunnah, maka niatnya boleh dilakukan ya setelah fajar, boleh. Misalnya sebelum tergelincir matahari. Misalnya pagi-pagi habis ya bangun tidur, itu pagi-pagi kalau tidak ada makanan, ya saat niat puasa lah, boleh. Jadi niat puasa sunnah, boleh. Tapi kalau puasa fardu, maka harus dilaksanakan pada malam hari. Kemudian fardu yang kedua, wal imsaku, menahan diri, pertama, anil akli, dari makan, wasyurbi, minum, wal jima'i, jima', wa ta'ammudil qai'i, dan menyengaja muntah, sengaja muntah. Jadi menahan diri makan, minum, kemudian jima' dan
sengaja muntah. Sebenarnya ya dan lain-lain ini, bukan hanya ini yang harus ditahan ya. Menahan diri tidak harus dari 4 hal ini, bukan hanya makan, minum, jima, dan ta'amul qaid, bukan hanya ini, tapi dari setiap sesuatu atau perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya. Yang dapat membatalkan puasa itu apa ya ini? Ada tambahan di sini, walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya. Dan yang dapat membatalkan puasa, ya, membatalkan puasanya orang yang berpuasa, asyratu asya, ada 10 perkara. Walladzi, dan perkara yuftiru yang dapat membatalkan bihi, dengan alladzi, siapa as-shaim, orang yang berpuasa, asyratu asya, ada 10 perkara. Ada 10 perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya. Yang pertama apa? Ma wasala amdan ilal jawfi. Sesuatu yang sampai sesuatu wasala yang sampai apa? Ma amdan, dengan sengaja, ilal jawfi, kepada rongga. Jauf. Jadi memasukkan sesuatu, ya, memasukkan sesuatu dari lubang, dari rongga yang menuju kepada jauh. Nah, rongga itu apa? Ya, kalau lubang-lubang itu ada bubul, ada dubur, termasuk ke lubang, masukkan sesuatu dengan sengaja kepada bubul, dubur, itu batal puasa. Ya, nah itu masuk pada jauh, pada rongga. Memasukkan satu lewat telinga, lubang telinga, maka batal. Ya. Memasukkan sesuatu lewat mulut, maka batal. Memasukkan sesuatu lewat hidung, maka batal. Ya. Karena itu menuju jauh. Adapun apa namanya, lewat mata, ya, mata dalam mazhab Syafi'i, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Misalnya sakit mata, pakai obat mata, obat tetes mata, maka dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa. Jadi itu memasukkan sesuatu dengan sengaja ke jauh, ke rongga. Meskipun tidak lewat lubang yang biasa itu. Kalau sampai pada jauh, maka batal puasanya. Misalnya apa? Memasukkan pisau ke dalam perut. Ya. Memasukkan pisau ke perutnya, ke dalam perut. Menusukkan pisau ke perutnya. Karena dia sakti, praktek debus, ya, ilmu debus. Ya. Karena ilmu debus itu dulu ya. Ilmu debus itu bisa memasukkan pisau pedang ke dalam perutnya dan dia tidak mati, tidak bahaya. Kalau misalnya dia lagi sedang puasa, maka puasanya batal karena memasukkan satu ke jauh. Nah. Atau memasukkan sesuatu yang lain, itu meskipun bukan makanan, memasukkan benda. Memasukkan benda dengan sengaja lewat lubang-lubang. Misalnya merokok. Merokok itu kan hanya memasukkan apa? Apa? Asap.
tapi asapnya ini mengandung zat yang namanya nikotin. Ya. Karena itu orang yang merokok dengan sengaja maka batal puasanya. Jadi memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam lubang itu, rongga-rongga. Adapun yang kemasukan asap rokok kemasukan ya, tanpa sengaja perokok pasif ya, ada orang rokok di sampingnya ya, kemudian terkena menghirup asap rokok itu, maka tanpa sengaja maghlub, maka tidak batal puasa. Termasuk juga kalau hanya sekedar mencicipi makanan. Nah, mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa asalkan ya tidak ditelan, ya, asalkan tidak itu, hanya mencicipi saja. Setelah kemudian dikeluarkan, maka tidak membatalkan puasa. Warroksi ke rongga, warroksi dan ke kepala. Tadi itu berarti kepala masuk ke kepala ya lewat lubang-lubang itu, atau tidak lewat lubang tapi masuknya ke kepala, ke bagian rongga kepala. Ya, misalnya pakai apa? Ditusukkan kepalanya, misalnya tembus ini, tembus sana. Ya, misalnya begitu. Kan masukkan sesuatu ke kepala. Kemudian wal huknatu ya. Fi hadis sabilain, memasukkan obat. Wal huknatu, dan memasukkan obat fi hadis sabilain, pada salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Memasukkan obat pada salah satu dua jalan. Karena obat itu ada juga yang dimasukkan lewat dubur. Ya. Maka batal puasa. Kecuali kalau obat itu tidak dimasukkan lewat dua jalan. Tidak juga lewat mulut. Tapi misalnya infus, ya, maka infus itu tidak membatalkan puasa. Ya, karena itu tidak dimasukkan lewat dua jalan dan juga tidak masuk kepada jauh. Ya, tidak masuk jauh, itu hanya lewat pori-pori. Kemudian wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, ya. Muntah dengan sengaja. Adapun kalau muntah tidak sengaja karena mabuk perjalanan, ya, mabuk udara, mabuk laut, mabuk darat karena perjalanan, maka kemudian dia muntah-muntah, ya, atau karena masuk angin kemudian dia muntah tidak sengaja, maka tidak batal puasanya asalkan muntahnya tidak ditelan. Kalau muntahnya ditelan, ketelan, ya, sengaja ketelan, maka batal. Sengaja ditelan maka batal. Kemudian wal wat'u, termasuk makan itu ya, makan minum itu kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja tidak batal. Kalau nggak sengaja maka tidak batal. Meskipun banyak kalau nggak sengaja tidak batal. Meskipun habis 2 piring setelah selesai makan, ya saya lupa, benar-benar lupa, maka tidak batal puasa. Kalau misalnya di tengah-tengah makan, ya ingat, ya harus dikeluarkan makanannya, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan berarti ya batal. Wal wat'u amdan juga, wal wat'u amdan fil farji, dan watu Arab. Watu apa ini, Ji? Apa mana wal wat'u, Ji?
lupa. Baru siapa itu yang bilang waktu Arab itu maksudnya waktu Arab. Wal wat'u amdan fil farji. Wati itu maksudnya apa? Al-jima', ya. Jima' dengan sengaja di dalam farji. Farji itu bisa kubul maupun dubur. Dengan sengaja, maka batal. Puasanya batal. Kalau bahkan orang yang membatalkan puasanya dengan jima, maka di samping dia berdosa, maka dia wajib membayar kafarah. Ya, wajib membayar kafarah. Nah, nanti ada penjelasannya kafarahnya seperti apa. Kemudian wal inzalu an mubasyaratin, wal inzalu dan mengeluarkan mani, keluar mani an mubasyarah dari sesentuhan kulit, berarti dengan sengaja ini, ya. Artinya melakukan muqaddimatul jima', ya. Karena sentuhan kulit itu sampai keluar air mani, ya, maka batal puasanya, termasuk istimna. Apa? Istimna itu melakukan onani ketika puasa, maka batal puasanya, dan itu haram. Istimna itu haram, ya. Istimna itu haram kecuali pakai tangan istrinya, maka tidak apa-apa, atau sebaliknya. Tapi kalau pakai tangannya sendiri itu haram. Dan kalau ketika dia puasa melakukan itu keluar mani, maka batal puasa. Maka batal puasa. Wal haidu dan haid, wal nifasu dan nifas, wal junun dan gila, wal riddatu dan murtad. Orang yang lagi puasa haid atau nifas, maka puasanya batal. Maka orang yang lagi haid itu tidak boleh berpuasa, ya. Dan boleh dia makan minum, tidak apa-apa, ya. Kalau misalnya dia itu setelah haid, ketika puasa itu haid misalnya, kalau dia itu tidak makan, tidak minum, tapi nggak niat puasa, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak makan, tidak minumnya itu diniatkan puasa, maka haram, dia berdosa, ya. Karena puasanya orang yang lagi haid itu tidak sah, ya. Maka orang yang lagi haid itu haram melakukan puasa. Jadi tidak boleh dia niat puasa. Kalau misalnya tidak mau makan, ya tidak apa-apa. Tapi dengan niat puasa. Termasuk nifas, gila, warida, dan murtad. Ya. Murtad itu apa? Ridda itu ya apa? Qatul Islam. Namanya gimana ridda itu? Qatul Islam biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin kufr. Memutus keislaman dengan perkataan, perbuatan, dan keyakinan yang kufur. Itu ridda. Kalau dia lagi berpuasa meyakini kekufuran, misalnya meyakini bahwasanya Allah itu serupa makhluknya, punya tangan, punya mata, anggota badan, itu ridda. Meyakini Allah itu duduk semuanya di atas arsy dengan zatnya, maka itu ridda. Meyakini Allah itu berada di langit dengan zatnya, benar-benar dari langit, tinggal di langit, itu ridda, ya. Termasuk misalnya kalau dia menginjak Quran dengan sengaja, maka itu ridda.
memakai salib, ya, memakai salib dan simbol-simbol non-Muslim, ya, dengan apa namanya, dengan niat mengagungkan benda-benda itu, maka itu juga termasuk ridha. Sujud kepada matahari, bulan, bintang, maka termasuk ridha. Mencaci maki Allah itu ridha, menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Islam, merendahkan Nabi, itu termasuk ridha. Karena itu kita wajib mengetahui macam-macam ridha ini, perkara-perkara yang bisa menyebabkan seorang jadi murtad itu wajib kita ketahui agar supaya kita bisa menghindarinya, agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam ridha. Karena ridha ini sesuatu yang sangat berbahaya. Seseorang itu kalau sudah jatuh dalam kemurtatan, dalam ridha, maka semua amal kebaikannya itu terhapus, ya. Sementara kejelekannya itu tetap. Itu kan sangat merugi sekali. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya ridha. Nah, untuk menjauhi itu, maka tiada lain agar supaya seseorang itu bisa mempelajarinya, mengetahuinya lewat ya thalabul ilm, ya, mempelajari macam-macam ridha ini dari seorang guru yang terpercaya. Ya. Wallahu a'lam. Saya kira untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah. Demikian mungkin, karena ini masalah puasa ini tiap tahun kita kita hadapi, kita laksanakan. Insya Allah permasalahan ini sudah banyak yang tahu, ya, sehingga kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, sudah paham, insya Allah. Ya. Terima kasih. Saya cukupkan sampai sini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahun sholawat biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.